Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba ba'du. Salam kebajikan dan salam budaya. Segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan semesta alam yang merajai langit dan seluruh dunia beserta seisinya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat ring salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman. Baik, saya Agus Jainal Abidin. Di sini saya ditemani teman saya yaitu Teh Zopilda. Dan di sini kami sebagai kelompok 3 yang insya Allah akan menyampaikan sedikit pembahasan materi kelompok kami yang berjudul cerita supranatural dalam agama Konghucu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencermatinya dan memahaminya apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk materi yang akan disampaikan. Yang pertama disampaikan yaitu oleh Teh Jopilda. Kepada Teh Jopilda, mangga saya persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supranatural dalam agama Konghucu. Di dalam sejarah Tiongkok, semua orang tahu konsepsi utama ajaran agama Konghucu dibandingkan dengan Buddhisme dan Taoisme. Terkesan lebih berat pada pandangan urusan hubungan antar manusia. Apabila membahas tentang pendiri agama Konghucu, sebetulnya ia adalah seorang tokoh yang mumpuni di 2 bidang, yaitu etika dan rohani. Terlihat dari secuil kisah tak kalah Konghucu mendiskusikan Dao yaitu jalan spiritual menuju kesempurnaan, kepada Lao Tse yaitu pendiri aliran Tao. Hanya saja generasi penerus terpengaruhi oleh sang pendiri Kongzi Gangse di Indonesia, yaitu di Indonesia terkenal dengan sebutan Konghucu. Semakin lama semakin menitik beratkan pada bagian etika, telah melepas bagian lainnya yakni bagian spiritual. Dari buku biografi dan pencatatan oleh generasi penerus, kita mengetahui Kongzi minimal pada suatu kurun waktu memiliki kemampuan clairvoyance dan mengetahui masa depan. Sesuai data dari buku biografi, sesudah Kongzi menanyai tentang Dao kepada Lao Zi, maka setibanya di rumah, ia seringkali duduk sila bermeditasi. Salah satu murid utamanya, Yan Yuan, juga berpotensi dalam meditasi. Sebagian kemampuan supranatural dengan wajar bisa muncul dari dalam tubuhnya. Di dalam kitab pernah dicatat tentang sebuah cerita Kongzi memiliki kemampuan melihat masa yang akan datang. Selanjutnya, tentang penghormatan terhadap leluhur dalam tradisi agama Konghucu. Yang pertama, tradisi. Tradisi berasal dari kata tardere, yang artinya mengantarkan, menyalurkan, diteruskan, dan mewariskan tradisi. Juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan perbuatan itu diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, serta memiliki sifat bertahan, yakni dari dahulu sampai sekarang. Perbuatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun terdapat beberapa perubahan karena mengikuti perkembangan zaman. Tradisi bisa juga dikatakan sebagai penilaian dan anggapan bahwasannya metode atau cara yang telah ada atau yang telah diajarkan oleh para leluhur merupakan yang paling baik dan benar. Kemudian, adapun beberapa tentang tradisi yang dibentuk oleh Konfusius atau agama Konghucu, sebagaimana yang dimaksud oleh Huston Smith, tercakup dalam 5 istilah kunci sebagai berikut. Yang pertama, Jen, secara etimologi terbentuk dari 2 huruf Cina untuk menggambarkan manusia, dan 2 untuk menamakan hubungan ideal yang seharusnya terjadi di antara manusia. Yang kedua, Chanzu memiliki makna kemanusiaan yang benar, manusia sempurna, dan kemanusiaan yang terbaik dalam kaitannya dengan tata krama. Yang ketiga, Li memiliki arti yaitu kesopanan, yaitu cara sebagaimana seharusnya segala sesuatu harus dilakukan, yang mana sikap ini harus dimulai dari setiap individu. Yang keempat,
T secara harfiah berarti kekuatan. Seringnya kekuatan yang dimaksud adalah kepercayaan atau rasa yakin dalam penggunaannya untuk memerintah manusia dan hukum bersifat fisik. Yang kelima, Wen ini memiliki makna seni perdamaian yang berlawanan dengan seni perang. Wen berkaitan dengan manusia, seni lukis, puisi, dan rangkaian budaya lainnya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, Agus. Lanjut bagian saya mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih pada Jopilda. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang penghormatan terhadap leluhur dalam agama Konghucu. Penghormatan merupakan suatu cara serta perubahan menghormati yang digunakan untuk menunjukkan tindakan positif kepada seseorang yang dianggapnya penting di dalam kehidupan atau seseorang ini memiliki tempat yang istimewa sehingga keberadaannya sangat dijunjung tinggi dan dihargai. Sedangkan leluhur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan nenek moyang atau roh. Leluhur bisa juga dikatakan sebagai sesuatu unsur yang tidak berjasad atau berbadan akan tetapi masih memiliki akal pikiran dan berperasaan. Next. Dalam agama Konghucu, leluhur merupakan orang tua yang sudah meninggal atau seseorang yang sudah wafat, akan tetapi rohnya masih dianggap ada di sekeliling manusia dan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia terdapat hubungan sosial. Roh leluhur ini dihormati dan dikagumi oleh anggota keluarganya serta menjadi tempat untuk memohon nasihat dan petunjuk. Kemudian para roh leluhur mewujudkan dalam bentuk ramalan-ramalan. Langit merupakan tempat tinggal para leluhur atau nenek moyang dan di antara para leluhur ini terdapat seorang pemimpin atau penguasa tertinggi. Leluhur merupakan orang yang telah meninggal dan nantinya akan diikuti oleh anak keturunan mereka yang ada di bumi. Leluhur yang ada di langit memiliki kedudukan dan kekuatan yang lebih tinggi daripada makhluk yang ada di bumi sehingga para leluhur juga menuntut penghormatan kepada makhluk yang ada di bumi. Makhluk di bumi memberikan korban atau sesajen sebagai alat komunikasi untuk meminta petunjuk kepada leluhur yang ada di langit. Next. Selanjutnya yaitu kehidupan setelah mati. Konghucu tidak berbicara banyak mengenai hidup setelah mati, tapi ia percaya akan keberadaan roh-roh. Dan roh-roh yang berhubungan dengan keluarga, maka bagi keluarga anggotanya yang masih hidup harus mempersembahkan korban kepadanya. Dalam sebuah korban yang disajikan dalam sebuah pesta atau sesajen, karena roh-roh leluhur akan menikmati sesajian itu. Pemujaan arwah nenek moyang telah merupakan tradisi bangsa Tionghoa sejak masa sebelum Kungfu Ji. Tradisi tersebut dikukuhkan oleh Kungfu Ji karena dipandangnya suatu sumber ajasi baik dari nilai-nilai lainnya. Masyarakat Cina percaya bahwa kelanjutan kehidupan roh-roh leluhurnya tergantung dari perhatian yang diberikan oleh para kerabatnya yang masih hidup. Mereka juga meyakini bahwa para roh tersebut dapat mengendalikan peruntungan keluarga. Jika keluarga menyajikan kebutuhan roh para leluhur, sebagai imbalannya roh para leluhur itu akan membawa hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Namun, jika para leluhur diabaikan, diyakini bahwa semua hal yang buruk akan menimpa keluarga tersebut. Akibatnya orang yang hidup terkadang hidup dalam ketakutan kepada mereka yang telah mati. Next. Rika mengatakan penyembahan leluhur oleh keluarga kerajaan dan rakyat jelata mengungkapkan beberapa alasan mengapa mereka melakukannya, karena mereka ingin para leluhur dapat hidup di luar kubur, menjalani hidup sama seperti bagaimana mereka hidup di bumi. Hingga kini orang Cina merayakan festival hantu lapar, yaitu menaruh makanan dan anggur di depan rumah untuk memuaskan roh leluhur atau yang tidak diperhatikan keturunannya
yang kemudian menghantui. Next. Oke, mungkin materi dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami dan mencermati dengan baik, yaitu tentang apa tadi? Tentang cerita supranatural dalam agama Konghucu. Selanjutnya kami akan tutup dengan bacaan ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Khairul linas an paminas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.